Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan materi peluang T6. Jadi peluang suatu kejadian, peluang suatu ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi, nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1. Di mana 0 berarti kejadian tidak mungkin terjadi dan 1 berarti kejadian pasti terjadi. Jadi rumus dasarnya itu ada P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. N dalam kurung A adalah banyaknya hasil yang memenuhi kejadian A. N dalam kurung S adalah banyaknya semua kemungkinan atau ruang sampel. Contoh sederhananya itu melempar dadu saat sebuah dadu dilempar satu kali. Ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NS sama dengan 6. Contoh soalnya itu bisa dilihat di sini. Sebuah dadu dilempar satu kali. Tentukan peluang munculnya angka genap. Jadi di sini S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, NS-nya sama dengan 6. Jadi kejadian yang dicari itu adalah A atau munculnya angka genap sama dengan 2, 4, dan 6. NA sama dengan 3. Ditanyanya berapakah nilai PA? Jadi langkah penyelesaiannya bisa dilihat di sini. Kita tentukan sampel dan kejadiannya. Ruang sampel S itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS sama dengan 6. Kejadian A munculnya angka genap adalah 2, 4, 6. Maka NA sama dengan 3. Jadi kita hitung peluang terus kita simpulin PA sama dengan NA per NS sama dengan 36 sama dengan 1,2. Kesimpulan peluang muncul angka genap saat melempar sebuah dadu satu kali adalah 1,2. 1/2. Peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Jadi kejadian ini tuh dari antara A dan B disebut saling lepas jika kedua titiknya terdapat terjadi secara bersamaan. Di sini bisa dilihat syaratnya itu P dalam kurung A dan B sama dengan 0. Rumus peluang gabungannya itu P dalam kurung A UB sama dengan PA ditambah PB. Contohnya itu saat melempar dadu, kejadian muncul angka genap dan angka ganjil adalah saling lepas. Kejadian tidak saling lepas dua kejadian A dan B disebut tidak saling lepas jika keduanya dapat terjadi secara bersamaan. Syaratnya PA dan B sama dengan 0. Rumus peluang gabungan itu bisa PAUB sama dengan PA ditambah PB dikurang PANB. Contohnya tuh pada saat pelempar dadu kejadian muncul angka genap dan angka lebih dari 3 adalah tidak saling lepas. Contoh soalnya bisa lihat di sini. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah dan 7 bola biru. Jika diambil satu bola secara acak, tentukan peluang terambilnya bola merah atau bola biru. Jadi ruang sampel dan kejadiannya itu total bola dalam kantong adalah 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kejadian A-nya terambil bola merah NA sama dengan 5. Kejadian B terambil bola biru NB sama dengan 7. Kejadian A dan B tidak bisa terjadi bersamaan. Sama artinya adalah kejadian saling lepas. Jadi cara menyelesaikannya itu diketahui 5 bola merah dan 7 bola biru dalam kantong. Jadi total bolanya ada 17. P itu merah sama dengan 5/12, P biru sama dengan 7/12. Karena kejadian saling lepas, P merah dan biru sama dengan 0. Perhitungan peluang gabungan P merah U biru sama dengan P merah ditambah P biru. P merah U biru sama dengan 5/12 ditambah 7/12 sama dengan 12/12 sama dengan 1. Kesimpulan peluang terambil bola merah atau biru sama dengan 1 alias pasti terjadi. Kejadian bebas, saling bebas, dan bersyarat. Jadi dua kejadian A dan B disebut saling bebas jika terjadi A tidak mempengaruhi terjadinya B. Rumus PA NB ditambah PA dikali PB. Contohnya itu seperti melempar dadu dan koin secara bersamaan.
hasil dadu tidak mempengaruhi hasil koin. Kejadian bersyaratnya itu peluang kejadian A terjadi jika diketahui kejadian B telah terjadi. Rumusnya itu PA per B sama dengan PANB per PB dengan syarat PB lebih besar dari 0. Catatan, jika A dan B saling bebas maka PA per B sama dengan PA karena kejadian B tidak mempengaruhi A. Contoh soalnya itu bisa dilihat di sini. Dua koin dilempar bersamaan secara terentak. Tentukan peluang muncul sisi gambar atau G pada koin pertama dan sisi angka atau A pada koin kedua. Jadi menyelesaikan itu tentukan ruang sampel S dari dua koin yang dilempar bersamaan dulu. Lalu identifikasi kejadian yang diminta. Gunakan konsep kejadian saling bebas untuk menghitung peluang menggunakan rumus PANB sama dengan PA dikali PB. Jadi kita selesaikan dengan ruang sampel S sama dengan GG, GA, AG, dan AA. Sehingga NS sama dengan 4. Kejadian A muncul sisi gambar pada koin pertama. P atau gambar koin pertama sama dengan setengah atau 1/2. Kejadian B muncul sisi angka pada koin kedua. P atau angka koin kedua sama dengan 1/2. Hitungan peluang gabungan karena terjadinya saling bebas. Karena A dan B saling bebas, berlaku PANB sama dengan PA dikali PB. P gambar dan angka sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Kesimpulan peluang muncul sisi gambar pada koin pertama dan sisi koin kedua adalah 1/4. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan terjadi dalam suatu percobaan yang dilakukan berulang kali. Rumusnya itu FH sama dengan N dikali PA. Jadi N itu jumlah percobaan, PA itu adalah peluang kejadian A. Contoh konsepnya itu melemparkan sebuah koin sebanyak 100 kali. P muncul gambar sama dengan 1/2, N sama dengan 1 kali percobaan, FH sama dengan 100 dikali 1/2 sama dengan 50. Artinya diharapkan sisi gambar muncul sebanyak 50 kali dan 100 lemparan koin. Semakin banyak percobaan, hasil mendekati nilai harapan. Frekuensi harapan itu soalnya tuh bisa lihat di sini. Sebuah dadu dilempar 60 kali. Hitung frekuensi harapan muncul angka 4. Jadi langkah penyelesaiannya itu tentukan peluang muncul angka 4 atau P dalam kurung 4 sama dengan 1/6. Jumlah percobaan N-nya sama dengan 60. Gunakan rumus FH sama dengan N dikali PA. Jadi perhitungannya itu FH sama dengan 60 dikali 1/6 sama dengan 10. Jadi kesimpulannya harapan muncul angka 4 adalah 10 kali dalam 60 lemparan dadu. Sekian dari saya, terima kasih.